Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Si jago merah melalap satu buah gudang besi tua di Ambon. 5 hari menjadi korban penyerangan, warga Waipirit Seram bagian barat masih tinggal di rumah kerabat terdekat. Terombang-ambing di perairan Seram bagian timur, akibat longboat mati mesin, seorang nelayan diselamatkan warga dan tim SAR. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang besi tua di Kota Ambon Jumat lalu. Kebakaran gudang besi tua ini terjadi di kawasan Talake RT 1 RW 2 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusanue, Kota Ambon sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Kebakaran ini mengakibatkan warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api secara sederhana. Namun api tak kunjung padam dan membakar sebagian besar isi gudang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit damkar milik pemerintah Kota Ambon dikerahkan ke lokasi. Ya, jadi memang yang terbakar ini bukan tempat kumpulannya besi tua ini buat mereka olah lagi untuk dikirim. Memang penanganan sudah bisa teratasi. Kita sementaranya membongkar lagi, membongkar tumpukan itu karena ini kebakaran di bagian bawah. Yang namanya sampah ini kan harus hati-hati. Tapi untuk kebakaran ini menyebar ke rumah warga tidak terjadi. Hanya di area begitu. Ya, hanya di situ jadi terlokasi dilokalisir di wilayah di tumpukan di situ aja. Kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Puluhan warga desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat, korban penyerangan Kamis lalu hingga kini masih tinggal di rumah kerabat terdekat. Dengan membawa barang seadanya, puluhan warga desa Waipirit, Kecamatan Kairatu masih tinggal di rumah kerabat terdekat karena rumah mereka telah hangus dibakar massa. Itu berbeda rumah terbakar, tapi yang itu dengan ini sudah kejadiannya sebelum ya 2 jam sebelum atau sejam sebelum kita rumah terbakar. Ya, harapan saya para pemerintah daerah itu secepatnya bisa membangun beta pun rumah kembali, hingga beta pun keluarga bisa boleh melindungi
kepalanya dia. Kalau ada masalah ya atau masalah individu jangan kaitan dengan itu merembet ke masalah kampung. Pak Bupati akan turun untuk meninjau lokasi dan ganti rugi dan kepada masyarakat agar tenang, jangan buat masalah lagi. Penyerangan terhadap warga Waipirit oleh sekelompok warga desa Hatusua, Kabupaten Seram bagian Barat, saat itu menjadi sorotan. Tak hanya di Seram bagian Barat, tapi juga di Maluku. Sebab penyerangan yang diduga akibat perselisihan antar sekelompok pemuda dua negeri ini mengakibatkan puluhan warga mengungsi. Tak terkecuali sejumlah rumah dan kios serta gudang milik pemerintah dibakar dan dirusak. Kini warga Waipirit meminta pemerintah segera membangun kembali rumah mereka agar mereka lebih nyaman. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Jalan terminal angkot di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang rusak parah belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Padahal warga serta sopir angkot sudah begitu resah sebab kondisi sebagian jalan becek dan berlubang karena sering dilewati kendaraan. Jalan yang rusak ini tepatnya di terminal angkot Karangpanjang, Kota Ambon. Jalannya rusak ini seringkali mengancam warga. Jalannya rusak seperti ini, rasa gimana ini? Kita sebagai mahasiswa ya merasa kayak terganggu karena seperti yang kakak dulu lihat bahwa itu jalanan makin hari makin meresahkan masyarakat karena itu jalanan dia bolong dan sebagainya. Padahal apalagi kalau kubangan iya, seperti ini ya? Iya, sangat mengganggu pejalan-pejalan kaki, bahkan mengganggu yang bermotor sekali. Semoga jalannya bisa diperbaiki lebih baik lagi lah. Sopir angkot merasakan kecewa dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi melalui dinas DUK bisa melihat kota terminal ini karena kota tiap hari lewat akan begini sah datang ukur dari dulu sampai sekarang sterilisasi di lapangan. Kalau tambah sekarang dengan dia sudah kubangan air, lubang tergenang air sampai sekarang ini. Barangkali bisa cepat dikerjakan lah untuk kota punya terminal bisa lewat yang nyaman lah. Warga serta para sopir angkot menuntut pemerintah daerah serta dinas terkait segera memperbaiki jalan terminal rusak agar di tahun baru warga serta pengendara yang melintasi kawasan ini tidak lagi terganggu. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon. Sampah terus memenuhi pantai Mardika, Kota Ambon. Jumlahnya terus bertambah, diperkirakan puluhan sampai ratusan ton. Akibatnya pantai terlihat sangat jorok sehingga merusak wajah Kota Ambon. Kondisi ini begitu meresahkan warga sebab sampah yang berserakan di bibir pantai Mardika ini mengganggu pemandangan. Selain itu, sampah ini dikhawatirkan mendatangkan bencana. Jalan-jalan di pantai Pasar Mardika ini, lihat situasi sampah yang ada, apa ini rasa bagaimana? Sangat mengganggu. Mengganggu ya? Iya. Jadi dia mengganggu pemandangan dan juga Ataupun merusak kesehatan atau segala macam. ini karena belum Iya. merusak kesehatan karena baunya juga ya. Jadi ini sebagai warga sendiri, apa harapannya Kak? Ini bagi pemerintah atau Pihak terkait. pihak terkait untuk
lebih apa yang itu untuk membersihkan atau mengelola pasar ini lebih baik juga. Kalau cuma kalau model begini sama aja, Bang. Soalnya kalau dibersihkan atau ditegaskan kepada warga pasar atau untuk berdagang atau apa, sama aja kalau tidak membuat tempat yang begitu apa Layak untuk penampungan sampah. Iya. Selain sampah PKL, sampah yang berserakan di Pantai Mardika merupakan sampah yang dibuang sebagian warga di sekitar kawasan Mardika, Kota Ambon. Pemerintah didesak menyingkirkan sampah ini. Warga juga diminta tertib membuang sampah pada tempatnya agar terhindari dari bencana dan wajah Kota Ambon kembali manise. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.